Kak Lina. Duh, Kak Lina. Kak Lina. Kak Lina. Ada apa sih Kak Ripka? Dipanggil-panggil dari tadi nggak dengeran, pantas aja. HP melulu yang dipegang. Maaf, lagi asik nih main HP-nya. Kak Lina lupa ya? Hari ini hari apa? Nggak tahu? Hari apa ya? Hari ini hari apa? Yo, waktunya apa? Oh, hari Minggu. Nah, itu Aku dia. lupa Kak Ripka. Iya, hari ini hari Minggu ya. Duh, maaf ya Kak Ripka ya. Nah, makanya. Yuk, ditutup dulu tuh HP-nya. Oke, maaf. Aku tutup dulu ya. Ya. Kenapa sih Kak Lina kok dari tadi ya dipanggil-panggil nggak dengar? Sibuk sekali dengan HP-nya. Iya dong, kan aku lagi nge-game. Terus lupa kalau hari Minggu? Iya, aku lupa. Maaf deh. Ya? Oke, kalau hari Minggu itu waktunya kita beribadah. Nah, yuk sekarang setelah HP-nya ditutup, kita akan beribadah. Siap. Coba beres. lihat yang di rumah, adik-adik pasti nggak sabar dong kita mulai ibadah pada hari Minggu ini. Iya, betul. Adik-adik udah nggak sabar. Yuk Kak Ripka, kita mulai aja ibadahnya. Kak Ripka, Ya. kita lihat dulu penampilan adik-adik yang berikut ini. Teman, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Pasti baik. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Teman, Kinan mau ibadah. Selamat beribadah. Mau ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Tata. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Yuk kita mulai beribadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, hola, hola. Apa kabarmu, cucu-cucu? Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, Papa Mama yang tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Tentunya tetap sehat semua kan? Tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul sekali Kak Ripka. Adik-adik yang ada di rumah, tetap bersabar ya dengan keadaan yang terjadi di negara kita tercinta ini. Karena adanya virus corona di negara kita, virus ini masih berkeliaran di mana-mana. Jadi adik-adik harus tetap mengikuti ibadah minggunya di rumah saja melalui ibadah online. Kalian tinggal lihat ibadah anak GKJW yang ada di channel YouTube GKJW Jember. Bener Kak Lina. Dan tentunya didampingi oleh Mama dan Papa ya Kak Lina ya. Betul sekali Kak Ripka. Supaya adik-adik tetap semangat. Ya betul. Yuk adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah hari ini. Sambut nama Tuhan dengan kita pujikan pujian nyanyi Glory dengan penuh semangat dan sukacita ya adik-adik. Yuk semuanya yang ada di rumah bangkit berdiri, kita pujikan nyanyi Glory dan ikuti gerakan kakak ya. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan.
Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Adik-adik yang ada di rumah, semangat ya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Adik-adik, disilahkan duduk lagi. Wah, Kak Lina semangat sekali tadi ya pujian yang kita pujikan tadi. Ya, betul sekali Kak Ripka. Sambil kita memuji nama Tuhan, kita juga bisa berolahraga. Karena tadi lagunya semangat sekali ya. Betul. Tubuh kita tetap sehat dan gak gampang sakit. Selain itu juga virus-virus yang ada di tubuh kita pasti takut Kak Ripka. Oh ya? Nah iya, karena kita udah bergerak. Nah Kak Ripka, aku pengen nyanyi lagi seperti tadi. Boleh. Tapi tunggu dulu dong Kak Lina. Apalagi? Kita kan belum berdoa tadi ya. Oh, iya betul sekali. Kita berdoa dulu yuk. Iya, kita mau menyapa Tuhan dulu ya. Betul. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita mau sapa Tuhan Yesus, kita mau berdoa. Yuk adik-adik, duduk yang manis di tempat masing-masing, lipat tangannya, tutup matanya, dan berikan hati kita kepada Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, serta sukacita. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami walau masih di rumah saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami senantiasa selalu mengundang Engkau di dalam hati kami. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini, lindungi kami Tuhan, dan kiranya kasih setia-Mu menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kalau begini kan enak Kak Lina. Iya betul. Tuhan Yesus pasti senang dong kalau kita sudah menyapanya. Itu ya Kak ya. Nah, Tuhan Yesus senyum ya di sana ya. Kita pasti tersenyum. Yuk, Oke, kita mau menyanyi lagi? menyanyi lagi. Kita mau menyanyi apa Kak Ripka? Apa ya? Kita mau menyanyi Aku Anak GKJW. Oh Karena iya. saat ini kita masih dalam bulan pembangunan GKJW. Dan
jangan lupa kita masih memperingati apa? Hayo. Apa ya? Ini nih, seperti kita yang pakai merah bandana putih. seperti ini. Memperingati apa coba? Kemerdekaan HUT RI. Yang keberapa Kak Ripka? Berapa ya? 75 Oh sepertinya iya ya. betul. Di sini ada nggak ya tulisannya? Oh nggak ada. Oh ada itu. iya. Yang ke-75. Adik-adik yang di rumah sudah mengerjakan tugas yang minggu lalu belum? Adik-adik sama mama, sama papa, kakak atau adik lomba. Ada ya lomba. Kan? Iya lombanya bersama keluarganya sudah belum? Kalau sudah tunggu ya tanggal mainnya ya. Nanti pasti di-share di FB-nya KPAN. Oke adik-adik, kita langsung saja ya, kita akan nyanyikan pujian Aku Anak GKJW dari Kidung Ria nomor 1. Ayo Kak Tinus. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Hai adik-adik, tetap semangat di rumah. Cuci tangan pakai sabun ya. Jangan lupa pakai masker dan tetap jaga jarak. Dah. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita menyanyi Aku Anak GKJW ya. Semangat. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa, memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Adik-adik kita ulang dari depan ya. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa, memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan. Apa? GKJW gerejaku. Rajin berdoa, memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Adik-adik, disilakan duduk kembali. Wow, luar biasa sekali Kak Ripka. Iya, Ada benar. salah satu
teman kita yang sudah berpartisipasi untuk menyanyi Aku Anak GKJW. Dan sama mama papanya loh. Ya, keren nggak hanya banget ya, Kak, sendiri. ya. Keren kan? Memang adik-adik kita adalah anak-anak GKJW yang luar biasa. Betul sekali. Kalau begitu, gimana Kak? Kak Lina ingat nggak? Kita punya yel-yel loh. Oh iya betul, ada yel-yel ya yang selalu kita lakukan biasanya kalau hari Minggu ya. Bener, biar anak-anak yang beribadah di rumah Tetap tambah semangat. Oke Kak Kripka, Ya. kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Anak-anak GKJW. Yes, yes, yes. Luar biasa adik-adik. Memang kalian adalah anak Tuhan yang top banget, yang sukacita dan semangat. Tetap setia ya adik-adik di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kakak Lina mau bertanya nih sama adik-adik. Kalau adik-adik anak GKJW tentunya bisa dong menjawab pertanyaan kakak. Wah, apa ya pertanyaannya ya Kak Lina ya? Penasaran? Penasaran Nah, nih. penasaran. Sebenarnya pertanyaannya simpel banget kok adik-adik. Nah begini, kira-kira adik-adik atau Kak Ripka atau mama papa yang ada di rumah tahu nggak dari simbol atau lambangnya GKJW apa maknanya, tahu? Belum tahu Kak. Wah belum tahu. Iya belum tahu. Ternyata Kak Lina juga belum tahu. Iya, penasaran kan adik-adik? Nanti akan diceritakan sama teman kita yang lucu sekali. Nah, dia badut loh, ada badutnya loh. Ada badut ya? Iya, Wah, betul sekali. Udah penasaran nih Kak. Penasaran kan? Udah nggak sabar. Iya betul, nanti akan diceritakan sama si badut Vinci namanya. Badut Vinci ternyata ya namanya ya. Ya betul. Nah kalau adik-adik penasaran, duduk yang manis sebelum kita mendengarkan si badut Vinci bercerita tentang apa sih maknanya lambang atau logonya GKJW. Kita mau nyanyi dulu. Kita mau puji nama Tuhan dengan Kidung Ria nomor 147 yang terutama di dalam hidup ini. Oke adik-adik, siapkan hati dan pikiran, siapkan juga Alkitabnya ya. Nanti setelah menyanyi kita masuk ke dalam doa. Terutama di dalam
adik-adik yang ada di rumah, waktunya kita mau firman. Tapi sebelumnya kita mau berdoa lagi ya. Yuk adik-adik yang di rumah, kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dan melindungi kami senantiasa dari awal hingga pertengahan kami akan mendengarkan firman. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan karena kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Dan kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menuntun kami anak-anak-Mu untuk mengerti dan memahami firman yang akan disampaikan oleh si badut Vinci. Tuhan Yesus, sertai kami, buka hati dan pikiran kami Tuhan saat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhanku, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan teman-teman kita yang ada di rumah untuk membacakan firman Tuhan pada hari ini. Buka Alkitabnya ya, duduk yang manis ya adik-adik ya. Betul, adik-adik dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Kita dengerin yuk teman-teman kita yang akan membacakan firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayanmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi diterima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemerintah Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dibangunkan kepada oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita panggil yuk teman kita yang lucu. Siapa ya? Tadi Kak Tina ya. Siapa ya? Badut Vinci. Yuk adik-adik kita panggil yang keras ya. Dibantu Kak Lina sama Kak Ripka untuk panggil Badut Vinci. Yuk Kak Ripka, 1, 2, 3. Badut Vinci. Badut Vinci. Hai, ini dia teman kita Badut Vinci. Ternyata badutnya cantik ya Kak Rika ya. Iya cantik ternyata. Adik-adik Kakak Lina pikir badutnya seperti yang Kakak Lina lihat. Perutnya
gendut. Matanya seperti tomat. Ternyata Iya. badut yang ini beda loh adik-adik. Badut Vinci cantik banget. Sudah siap badut Vinci untuk bercerita? Siap dong. Oke, adik-adik ditunggu ya ceritanya dari badut Vinci. Kakak Lina sama kakak Ripka tunggu di sana ya. Kita akan mendengarkan dari depan ya Kakak Lina ya. Betul. Yuk, siap Ditunggu mendengar ya. kita? Oke. Kurang banter? Banter ya, lebih banter ya. Halo semuanya. Adik-adik, semua sehat kan? Puji Tuhan. Pagi ini Badut Vinci punya hadiah, punya cerita yang bagus tentang perjalanan Paulus. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus, kegiatannya mengabarkan sukacita, mengabarkan Injil, mengabarkan tentang kebaikan di banyak daerah, di banyak tempat. Nah, karena banyak yang mengikuti Rasul Paulus tentang ajaran-ajarannya yang baik, maka banyak orang yang tidak suka kepadanya. Kemudian dia, mana ini dia Rasul Paulus. Ini ya, gambar ini. Inilah Rasul Paulus. Karena banyak orang tidak suka kepadanya, ia ditangkap dan dipenjarakan, dirantai seperti keadaan di penjara. Sedih enggak anak? Adik-adik sedih ya? Sedih. Dia dirantai di penjara, padahal dia itu kegiatannya mengabarkan kebaikan. Dia suka sekali mengabarkan tentang kesukacitaan dan kabar yang luar biasa, mengabarkan Injil, mengabarkan tentang kebenaran. Tapi kenapa ini kok di penjara ya? Itulah banyak orang yang mengikuti dia karena mengabarkan kebaikan tentang Injil. Orang-orang banyak yang tidak suka sehingga dia dipenjarakan. Nah, tetapi tidak putus harapan. Walaupun di penjara, dia tetap semangat di dalam mengabarkan Injil Kristus. Nah, apa kegiatannya di dalam penjara? Dia apa ini? Menulis surat kepada temannya. Dia banyak sahabatnya, dia banyak temannya. Nah, salah satunya ditulis surat untuk temannya yang bernama Timotius. Siapa? Timotius. Adik-adik yang dikasih Tuhan, begitu semangatnya menulis surat dengan pesan kepada Timotius bahwa kamu harus terus mengabarkan Injil kepada banyak orang, agar orang-orang yang tidak mengindahkan akan ajaran Yesus, mereka semua bisa menyadari akan kesalahannya. Nah, dia terus menulis kepada temannya yang bernama Timotius. Apa yang didapat dari semangatnya dari Rasul Paulus itu? Yaitu sebuah mahkota. Mahkota dihadiahi oleh Yesus karena dia sudah mengabarkan kebaikan. Nah, ini kenapa mahkota? Mahkota letaknya ada di atas.
dan sebuah tingkat tinggi bahwa kalau dengan menggunakan mahkota berarti dia mendapatkan kemenangan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, dilanjutkan semangatnya tidak putus di situ saja, tetapi semangatnya yang membara itu diteruskan oleh seseorang. Nah, sampai pada saatnya kita semua bisa beribadah dengan tenang, itu karena ada tokoh yang ada di Jawa Timur ini yang berasal dari Ngoro. Nah, itu dia membuka lahan hutan yang sangat luas 1420 ia membuka lahan apa? Hektar. Lu bayangkan, hektar luas sekali. Dia membangun untuk gereja, untuk persawahan, untuk semua yang ada di daerah itu. Caranya apa? Dia membuat perkebunan, membuat persawahan untuk diberikan pekerjaan kepada orang-orang yang ada di sekitar sana. Sehingga dia ada yang mau bekerja dengan upah berbagi hasil. Senang enggak ya? Senang ya enggak ya? Yang tadinya hutan belantara, yang tadinya tidak menghasilkan, kemudian diolah sedemikian rupa dengan Kulen namanya. Tokohnya nih Kulen ya. Itu ada turunan dari Belanda. Itu tokoh inilah yang membuka lahan perkebunan persawahan yang tadinya dari hutan dijadikan persawahan. Luar biasa. Jasa beliau luar biasa. Begitu. Nah, tidak hanya sampai di situ saja membuka lahan pertanian ya. Kulen ini dia juga mengajarkan kepada anak buahnya, orang petani yang ada di situ, diajar untuk berdoa. Doa yang diajarkan apa? Doa Bapa kami. Nah, anak-anak setiap minggu, setiap kali berdoa, ada doa Bapa kami semua harus hafal ya. Harus hafal. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan seterusnya. Itu diajarkan kepada orang-orang yang ada bekerja bersama Kulen. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan tidak hanya berdoa saja, dia juga mengajarkan tentang pengakuan iman rasuli. Nah, yang 12 itu yang diajarkan. Ada salah satu murid dari Kulen, seorang petani di situ, ya, itu namanya Bapak Satipah. Loh, nah ini ya, ini Bapak Satipah ini nama aslinya, nama desanya, nama dagingnya, ya. Setelah dibaptis oleh jemaat di Ngoro, dia berganti namanya menjadi siapa? Masih ingat? Iya, Paulus Tosari, anak-anak. Iya, Paulus Tosari. Nah, ini menjadi contoh bahwa semangatnya yang begitu kuat terhadap Tuhan, mengakui bahwa ada Tuhan di semua
kebangkrutan di dalam usaha dari Satipah tadi. Nah, terus begitu mengenal Tuhan, begitu dia percaya kepada Tuhan Yesus, yang tadinya suka mabuk-mabuk, tahu mabuk ya? Woi, minum, mana pintu? Itu kalau dia lupa dirinya, itu mabuk, dia bangkrut usahanya. Begitu dia kenal Tuhan Yesus, Satipah dibaptis dan berubah semuanya. Celing, hidupnya sejahtera. Dan kemudian kembali ke daerah asalnya, daerah di Sidoarjo. Nah, namanya Desa Sidokare, dan tidak berhenti di situ. Dia terus melakukan pelayanan ke daerah Madura. Apakah pelayanannya disenangi banyak orang? Tidak. Dia melalui proses, tidak disukai banyak orang juga seperti Paulus. Tapi dia tidak pantang menyerah. Dia selalu tetap semangat dan bersukacita dalam melayani Tuhan. Nah, adik-adik dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, kita pagi ini belajar tentang 3 tokoh yang sudah disebutkan tadi oleh Kak Ripka dan Kak Lina, bahwa kita belajar tentang bagaimana perjuangan Paulus, bagaimana dia Timotius, dan satu lagi Kulen, ya, dan Bapak Satipah tadi itu, ya, Paulus Tosari. Ini tokoh-tokoh yang disukai oleh Tuhan Yesus karena begitu luar biasanya perjuangannya. Dan bagaimana dengan anak-anak? Nah, saat ini loh anak-anak ya, kesempatannya untuk kalian semua tetap semangat, tetap di dalam mengabarkan Injil. Waduh, gimana caranya aku ini ya mengabarkan Injil ya? Ya dengan apa? Sikap yang baik, hormat pada orang tua. Loh, kamu Susi. Adakah di anak-anak ini namanya Susi? Oh, tidak ada. Oh, ada Lodi. Lodi tadi yang baca Alkitab ya. Dia bilang, Lodi, tolong ya, kamu bantu mama ambilkan itu remote mau nonton TV. Tak mau aku lagi seneng, lagi game. Nah, sikap yang baik ya, baik mama, dengan sukacita ambil dia. Sekarang ini waktunya ibadah online. Ayo cepat mandi. Loh, nek ibadah online mandi ya rek ya. Mandi terus dandan rapi. Jangan pakai kaos-kaos oblong gak karuan. Ya, ikuti ibadah dengan baik, memuji memuliakan Tuhan. Bersikap baik, baik terhadap keluarga adik ejok ditukari terus ya. Nah, tetap berjuang dengan menjaga kesehatan, bersikap baik, berbuat tentang kebaikan. Nah, itu meneruskan, namanya meneruskan perjuangan dari Bapak Paulus, Rasul Paulus yang sudah dipenjara itu. Karena kebaikan-kebaikan itulah ya. Jadi tahan menderita. Nah, begitu ya. Anak-anak bisa ya melakukan itu. Nah, tadi Kak Lina ya di akhir ini, Kak Lina tadi dia bilang
ada lambang dari GKJW. Ya, lambang dari GKJW. Itu ada. Wih, sip. Ya. Ada yang lengkung. Lengkung. Di luar itu awan. Apa artinya? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, nanti dibuka di Google. Terus ada lagi gambar yang bunder ke atas sebanyak 12. Ada yang tahu anak-anak? Enggak tahu juga. Buka nanti ya, dibuka. Itu nanti ada. Bukan badut tidak tahu. Badut itu bisa, tapi maaf untuk kuis ya. Ada lagi begini. Itu tandanya rumah. Ada rumah. Nanti artinya apa? Juga dicari di situ. Oke? Ada lagi apa ya? Oh, Alkitab. Alkitab di situ. Artinya nanti ada juga. Terus gambarnya ada salib. Nah, ini ciri khas orang Kristen, ada salib. Di situ juga arti ada semua. Kemudian ada di atas salib itu ada begini. Ada 3. Itu api. Ada 3 api. Artinya juga nanti dicari ya. Ada lagi apa ya? Apakah ini? Burung merpati. Nanti ada juga artinya. Udah ya? Rindunya sama badut Vinci sudah ya? Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan. Anak-anak, di akhir acara ini kalian ada tugas. Mana ya mahkotanya ya? Janganlah, ini mahkota. Tugas untuk balita. Aduh, muncul kurang. Oh, karena ini untuk balita, jadi nggak cukup. Jadi anak balita nanti buat mahkota dari kertas. Boleh kertas emas, dikasih pelenik. Cantik supaya cantik. Boleh polos, pokoknya kreatif ya. Dibantu sama mamanya ya. Nah, ini buat mahkota. Itu balita. Kemudian untuk Pratama Madya tugasnya adalah menjawab pertanyaan yang tadi dari lambang GKJW. Nah, logo-logo yang ada tadi, bunderan yang banyaknya 12 itu artinya apa? Awan itu apa artinya? Nah, pertanyaan itu nanti dijawab dan hasilnya kalau balita difoto kirim ke regu toh. Koyok pramuka air regu. Grup balita difoto dikirim ya ke grup balita. Kemudian yang punya Pratama Madya dikirimnya ke grup Pratama, ke grup Madya. Nah, begitu. Ya. Itu saja tugasnya untuk anak-anak di rumah. Ya. Itu kiranya apa yang ada di dalam cerita kita pagi hari ini
yang kalian dengar pagi hari ini tidak menyurutkan semakin semangat walaupun pandemi sedang ada di sekitar kita. Ya, virus-virus biar enyah dari tubuh kita. Karena anak-anak Tuhan punya semangat yang kuat, rajin berdoa, dan selalu mengikut apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Ayo, adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, disilahkan duduk kembali. Dan sekarang waktunya kita mau persembahan. Ayo adik-adik yang ada di rumah, disiapkan ya persembahannya. Setelah itu adik-adik duduk yang manis sambil kita bernyanyi dari Kidung Ria nomor berapa Kak Ripka? 91. Sungguh ku bangga Bapa. Ayo adik-adik kita pujikan Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga ya adik-adik punya Tuhan yang luar biasa. Adik-adik harus tahu itu. Ayo adik-adik, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ingin ku persembahkan
tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa syafaat. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa dengan sepenuh hati kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena berkat yang Kau berikan kepada kami begitu melimpah. Sehingga pada hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, pada pagi hari ini kami telah menyerahkan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan juga berkati yang mengelola persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa untuk gereja kami berdoa untuk Bapak Pendeta beserta keluarga, kami berdoa untuk anggota majelis. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk para karyawan. Tuhan berkati semua yang ikut andil dalam pekerjaan di dalam rumah-Mu ini, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden hingga bawahannya, hingga pemerintahan yang terbawah sekalipun Tuhan berkati, sehingga mereka dapat memimpin kami, bangsa Indonesia, untuk menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Kami berdoa untuk studi kami Tuhan. Tuhan berkati kami dengan kepandaian, sehingga kami dapat belajar dan dapat mencapai cita-cita yang kami inginkan. Tuhan, kami juga berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti firman yang telah disampaikan oleh si badut Pinci tadi, adik-adik harus bisa jadi anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Yang pertama, adik-adik harus bisa menguasai diri sendiri agar tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang dapat menjerumuskan kita jatuh ke dalam dosa. Terus yang kedua, adik-adik harus sabar dalam menderita. Dan yang ketiga, apa Kak Ripka? Yang ketiga, adik-adik harus memberitakan Injil Tuhan. Walaupun di depannya nanti adik-adik menemui banyak sekali rintangan dan tantangan. Seperti 3 tokoh yang hebat tadi, yaitu Paulus, Kulen, dan Paulus Tosari. Dan Tuhan Yesus telah menyediakan mahkota kebenaran bagi setiap orang yang memenangkan pertandingan di dalam hidup ini. Amin. Nah, adik-adik, kita sambut kembali dengan pujian Buah Roh sebagai penutup ibadah online kali ini. Yuk, yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita pujikan dengan penuh sukacita dan semangat agar Tuhan Yesus senang. Yuk, adik-adik boleh ya sambil bertepuk tangan. Yuk Kak Tinus. Adik-adik, kita akan nyanyi Buah Roh Kudus.
Adik-adik semangat ya, sukacita ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, adik-adik harus menjadi anak yang selalu sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari, setiap hari, setiap hari. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah kita, ibadah online pada pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan oleh pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kami mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhirnya Tuhan sudah memberikan kepada kami penyertaan. Tuhan, kami juga sepanjang hari ini di dalam hidup kami Tuhan sertai. Jauhkan kami dari mara bahaya dan pencobaan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan demi percaya kami kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, minggu lalu ada teman-teman kita yang naik jenjang ke Pratama dan Madya. Dan ada salah satu teman kita juga loh Kak Lina yang naik jenjang ke Pratama. Oh, ada yang ketinggalan ya Kak Iya. ya? Oh iya. Namanya Kak Dipta. Oh Kak Dipta. Iya. Selamat ya buat Kak Dipta. Sekarang udah naik ke jenjang Pratama. Ya. Kiranya Kak Dipta selalu jadi anak Tuhan yang baik dan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap setia kepada Tuhan Yesus ya. Selalu ikuti protokol kesehatan. Berdoa selalu kepada Tuhan Yesus. Tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya, pagi ini ibadah kita sudah usai. Namun anak-anak harus selalu ingat apa firman Tuhan tadi,
supaya dilakukan dalam sehari-hari ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga apa yang kalian saksikan hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kalian tetap semangat dalam beribadah ya, dan tetap rajin berdoa, jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan. Dadah adik-adik.